teknis saja sebenarnya ya. Ada Pak kulkas sama TV ya. Selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau ini ya contoh kecilnya ya rela berkorban. Contohnya kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk bersama-sama ya ikuti. Contohnya ya tadi banyak contohnya rela berkorban. Ini isinya dikaitkan sama apabila negara dalam keadaan bahaya. Masa kita negara bahaya kena hidup panjang? Tidak mungkin kan? Jadi itu ada komponen utama, komponen cadangan ya seperti itu. Nah, selanjutnya konsep bela negara. Jadi banyak, ada nilainya, ada definisinya, ada konsepnya, banyak ya. Konsep bela negara usaha mempertahankan menghadapi serangan baik fisik maupun non fisik. Kalau fisik ya secara mungkin kita negara dalam gaya kita berperang kok ikut berperang. Kalau yang non fisik ya restriksi standar fisik. Yang sekarang ini disebut perang proxy war tadi. Perang menggunakan orang ketiga. Itu nah sekarang lagi gencar-gencarnya itu. Proxy war, tidak berhadapan langsung. Jadi perang menggunakan pihak ketiga. Mungkin saya sama anak-anak ini nggak terus saya suruh siapa yang kira kita kemana itu. Kira-kira seperti itu ya, pakai agen. Memang tuh ilmunya sudah tinggi, paling nggak yang sudah ikut penataran intelijen maupun juga ISA. Kira-kira seperti itu. Makanya perang proxy war ini yang lebih bahaya. Ada yang pura-pura dia jadi agen, ada yang pura-pura dia jadi ustadz, ada yang pura-pura jadi pelajar. Tahu-tahu itu ya, ada yang pura-pura jadi sopir angkot, jadi guru, ada yang pura jadi TNI. Ya. Tahu-tahu itu sudah pesanan semua. Makanya kita sebagai pelajar yang kayak gitu mungkin harus tahu ya. Harus tahu minimal kita tidak buta nian lah ya. Tapi khusus pelajar anak-anak sekarang intinya belajar dengan tekun. Karena anak-anak sekarang profesinya ya sekarang sebagai pelajar, walaupun mungkin di luar nyambi mojek ya, dodo sawit, profesi sekarang yang secara sah pelajar yaitu belajar dengan tekun agar dapat tercapai apa yang cita-citakan. Tadi sudah sebutkan kalau saya sebagai TNI kalau tidak perang berlatih dan berlatih ya supaya suatu saat menghadapi musuh kita tidak terlena. Begitu juga izin para dewan guru, dia mengajar untuk mencerdaskan anak muridnya. Begitu juga para dokter, dia mengobati biar masyarakat sehat. Bagi nelayan, pedagang, itu istilahnya wujud bela negara sesuai dengan profesinya. Sampai di sini mungkin ada yang disampaikan sebelum ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Ikan sepat apa itu? Bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus ya. Jadi itu tadi ya, secara fisik kalau bela negara menghadapi serangan apabila negara kita terancam, itu secara fisik, bisa kontak fisik. Tapi itu tadi yang jelas yang berhadapan yang komponen utama tadi TNI ya. Yang kedua non fisik, upaya serta berperan aktif dalam menjalankan kegiatan bela negara ya. Makanya tadi kalau yang sekarang ada yang misalnya perang proxy war itu sekarang lagi marak-maraknya gitu. Mungkin kita ya ngomong seperti saya juga agak awam dengan kata-kata itu. Agak awam kita dengan kata-kata itu ya.
Itu sebagai antisipasi kita apabila terjadi, minimal kita sudah tahu dengan kata-kata dan tujuan mereka. Yang perlu kita lakukan dalam bentuk bela negara banyak. Yang perlu kita lakukan, pertama, melestarikan budaya. Jadi budaya adat kita seperti kalau kita orkestra ya, ada zikir, ada istilahnya makan bersama, itu bagus itu. Itu melestarikan budaya, jangan dihilangkan, ya, jangan dihilangkan. Selanjutnya tadi belajar dengan baik, taat kepada hukum, jadi jangan melanggar hukum. Tahu kuncinya biar tidak melanggar apa? Ya, mematuhi tata tertib salah satunya ya. Contohnya hari ini adik-adik terlambat sekolah, mungkin sudah dapat teguran. Besok jangan terlambat lagi sekolah. Jadi kalau masuk lubang yang sama itu kira-kira apa itu? Ledai lah kira-kira ya. Bukan itu yang maksud saya ya. Jadi kita bisa mengurangi pelanggaran apabila hari ini terlambat, besok pelanggarannya jangan terlambat lagi. Lama-lama hilang pelanggaran itu. Kalau kami hari ini mungkin semir sepatunya nggak mengkilat, besok kena tegur jangan semir sepatu lagi tidak mengkilat, mungkin rambutnya panjang, mungkin yang lain-lain, lama-lama habis pelanggaran itu. Itu salah satu mencegahnya. Memang secara tidak kita sadari ya, itu sudah melekat di hati kita. Ya. Jadi kalau kita sebagai siswa memang ini ada yang kelas 3. Ada yang kelas 3 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Saya kira kalau yang kelas 3 saya kira ya setahun ke depan sudah menentukan jenjang apa ke depannya. Ya. Dari sekarang perlu kita siapkan. Sekarang zamannya udah pakai online semua ya. Mau daftar tentara online ya. Anak saya kemarin kebetulan SMP 4, dia diam-diam daftar online di SMA Taruna di Magelang. Alhamdulillah se-Bengkulu ini cuma 6 yang dapat. Tesnya online, begitu tes langsung keluar ya. Langsung keluar. Makanya kita ya jangan, walaupun ini jangan sampai siang malam HP aja bantu orang tua aja nggak mau lagi. Jangan terlena juga. Kadang-kadang orang tua masuk rumah aja nggak ditegur nggak apa gara-gara HP ini ya. Dan jangan sampai lupa sama orang tua gara-gara HP. Tapi jangan juga sampai namanya gaptek tuh kan. Terus terang kalau seperti saya ini tahunya cuma nelpon sama WA aja. Karena tangan ini jempol semua. Pencet salah terus. Ya. Jadi bagi anak-anak yang kira-kira otaknya masih prima, belum berpengaruh dengan istilahnya yang lain-lain, dari sekarang sudah ada hasilnya strategi kita, ya, strategi. Karena ancaman kita banyak, ya, jenis-jenis ancaman kita. Pertama, ya, ancaman. Contohnya kalau anak pelajar ya, narkoba, aksi kekerasan, ya, sesama kawan. Itu selanjutnya seks bebas maupun yang lain-lain. Itu ancaman anak-anak sekolah. Ya, jangan sampai seperti itu. Banyak contoh kan di TV. Paling-paling kawan yang dekat kita cuma ngomong kasihan. Itu fakta yang nyata. Itu salah satu ancaman pelajar sekarang. Ya. Kalau ancaman lain banyak kita. Teroris itu bentuk ancaman. Separatis. Jadi kalau separatis itu dia berusaha mau mendirikan negara sendiri. Separatis itu salah satu bentuk ancaman negara kita. Banyak ya. Salah satu contoh ya di rekan-rekan kita yang dari Irian Jaya juga. Itu separatis kalau menurut saya. Karena dia berusaha mau mendirikan negara tersendiri. Saya pernah dinas di sana tahun 91.
selama 1 tahun di Irian Jaya. Sudah itu di timur-timur pas mau jejak pendapat. Untuk ancamannya seperti itu. Ya. Coba kalau kita nggak jadi tentara, terus saya ya jalan-jalan ke sana mahal ongkosnya. Tapi dengan kita jadi tentara ke Irian Jaya ke timur-timur, dia biaya negara gitu. Walaupun naik kapal sampai 2 minggu. Naik kapal aja ada yang diimpus, kita masalah. Itu namanya hidup. Pilihan kita, hidup adalah pilihan, ya, tidak perlu disesali. Makanya dari sekarang kita sudah bisa mengatur langkah kita. Kita bukan anak TK lagi, bukan anak PAUD lagi. SD ada di sini, nggak ada kan? Bukan SD lagi, ya. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Itu. Jadi ancaman-ancaman itu banyak. Ancaman dari segi negara maupun ancaman bagi anak-anak sekolah. Sekarang narkoba udah di mana-mana. Mungkin ya kalau di wilayah kita ini mudah-mudahan ya kita belum terpengaruh ya. Saya dinas sudah 34 tahun. Terus terang, saya belum tahu namanya narkoba. Bener. Biarlah diomongi orang nggak punya pergaulan kuper nggak apa-apa ya. Saya nggak tahu ya. Diomongi orang kuper nggak apa-apa lah. Narkoba itu pertama kita dikasih gratis, sekali 2 kali gratis. Yang kedua bayar setengah. Begitu kita lah kecanduan, pajak merampok ya, pajak bunuh sanak dewek, maling duit harta orang tua. Karena kita udah kecanduan, mulut lah merek-merek gak karuan tadi. Sementara orang yang ngasih gak ada lagi, yang setengah harga gak ada lagi. Jadi tolong dihindari. Apalagi saya pernah ketemu itu anak SD pas saya jemput anak sekolah dulu. Saya tanya, apa deh itu kok sampai tiara disiring deh? Ngelem ya? Ngelem. Nah, orang balik dulu tiara ngelem. Saya melihat sendiri tuh, ya, anak SD. Makanya yang kayak gitu kita harus ngerti, kita bisa bina keluarga, anak adik-adik kita ya. Ngelem. Nggak ada lem yo, buka. Tangki minyak, nyium bensin itu ada ya, nyium bensin itu. Karena itu sudah ketergantungan ya. Tujuan saya sampaikan ini ya tahu, karena nanti tes mau jadi PNS, mau jadi apa ya kayak gitu itu masuk dalam kesehatan ya. Masuk dalam kesehatannya. Kalau bisa memang uang adik sendiri ya, hindari merokok atau kurangi dulu ya. Karena disitulah kuncinya. Kita uang banyak belum tentu, ya makanya ya. Kalau kita uang banyak, tahan nyogok, tahan ini masuk, tahu di pendidikan kita ringstop aja tidak mampu sekali kan siksa diri sendiri. Pas kegiatan muncul karena nggak tahan beban badan sendiri, lepas jatuh. Itu tujuannya. Jadi disiapkan dari sekarang. Berenang, karena bisa renang bisa kok lulus. Pas renang ponco apa materi penerbangan tidak bisa kelelep laju. Makanya yang seperti itu kita siapkan dari sekarang. Sekali lagi saya bukan pamer ya, alhamdulillah anak saya kemarin juga saat tes untuk semak tabinya itu nilainya 100 ya. Ring stop ini nilai 100-nya 18, dia sampai 20 ya. Itu dilatih, bukan ujuk-ujuk ya. Push up gitu juga, saya sampai setahun lebih bina dia. Kalau lari alhamdulillah ya, kalau 7 keliling itu dengan rute 400 meter udah bagus.
Ini secara pribadi saya sampaikan untuk inspirasi, bukan saya pamer ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kenyataannya seperti itu ya. Makanya saya kemarin udah tahu nilai anak saya. Begitu pengumuman sama Pak Andika sama, nah, nilai B-nya 100, IQ-nya 125, akademiknya seperti ini ya. Kesehatannya sudah kita check up seperti ini. Ada varises, kita suntik, kita cegah. Jangan sampai kita istilahnya berulang-ulang. Lebih baik tes sekali aja. Makanya saya sampai ngasih perintah anak saya ya. Ini secara pribadi, saya mohon maaf ya. Secara pribadi saya ngasih perintah anak saya sampai ekstrim saya. Adek kalau mau masuk tentara saat lari kira-kira anak mati baru berhenti gitu. Ekstrim kan? Yoya. Akhirnya terpacu dia. Daripada capek karena gini Pak. Jasmani itu kalau kita lari kencang sudah tuh jalan tuh enggak dinilai orang lagi. Lebih baik pelan-pelan terus. Sama kan itu. Lebih baik kalau kira-kira nyapola tahan lagi, nah, baru berhenti. Memang capek ngejar meter aja susah. Ya, alhamdulillah. Kebetulan pas tes itu saya lagi terpapar juga. Saya vaksin pertama sudah, vaksin kedua sudah, terpapar juga sudah. Tapi tidak masalah. Seandainya saya belum vaksin mungkin jadi apa saya? Jadi nggak salah rahasia lagi waktu saya tidak pernah terpapar. Iya. Tolong kesehatan ya, karena kunci utama ya, kunci utama itu oke. Jadi itu sekilas tentang gambaran tentang bela negara. Dari sekarang yang ada bercita-cita berlatihlah sekarang. Berlatih sekarang. Ya, belajar dari sekarang. Semua materi, baik lari, kegiatan apa di YouTube ada semua. Tidak perlu kita harus bayar orang. Ya. Soal besi itu, saya kira ada semua. Akademi, silakan. Jadi YouTube jangan buka. Ini aja, game terus. Ya. Jadi itu materi saya intinya tentang bela negara ya. Ke depan saya tugas saya untuk ini kan untuk mengapresiasi, inspirasi ya. Saya enggak masalah saya itu alhamdulillah ya. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah murni, disediakan murni ya. Mobil dinas saja belum terjual masalahnya ya. Ya. Sekarang pendidikan ambil selama 4 tahun. Karena itu nanti dapat gelar STH, sarjana terampang pertahanan. Kalau dulu kan hanya letnan saja, sekarang udah STH. Ini sebagai gambaran untuk adik-adik supaya termotivasi ya, termotivasi. Mungkin itu saja karena sudah ada kode-kode ya. Lebih kurang saya mohon maaf, nanti secara bertahap mungkin ada pertanyaan, ada kuis, semuanya sudah diatur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapten Sumardi yang telah memberi materi tentang bela negara selama kurang lebih 40 menit. Pas Pak, terima kasih sekali. Oke, anak-anak sekalian, mana yang dari Emal Karim? Mana? Coba angkat tangan. Yang dari SMP 10? Oke, hadir semua. Yang dari SMP 30? Dari MTS Pancamukti? Oke, hadir ya. Jadi sekarang ini ada sesi kuis nak, sesi tanya jawab dan nanti ada hadiahnya. Dan nanti ini akan dibimbing oleh Bu Wiwi. Jadi mohon dengarkan pertanyaannya baik-baik, terus dijawab juga yang betul supaya kalian dapat hadiah. Nah, tapi bukan karena hadiah saja ya anak-anak ya. Tapi untuk apa? Untuk apa? Apa? Pengetahuan bagi kalian masing-masing. Oke, nanti dengarkan ya nak ya. Mikrofon ibu serahkan kepada Bu Wiwi.
kepada Bapak Yuyun, kemudian dari perwakilan MA itu Pak Sudirman, kemudian Ibu Siti dari MTS Pancamukti, Ibu pendamping dari SMP 30 untuk mempersiapkan 4 buah soal. Soalnya berdasarkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, atau kita bagi-bagi. Nah, jadi teknisnya yang memberikan soal itu nanti bisa berdiri di depan sini, kemudian membacakan soal dan menunjuk siapa yang akan menjawab. Jadi nanti anak-anak, halo, silakan. Nah, kalau misalnya kalian bisa menjawab, silakan angkat tangan. Tapi jangan langsung dijawab. Angkat tangan dulu, kemudian bapak atau ibu yang memberi soal itu yang akan menunjuk. Misalnya si A yang menjawab atau si B yang menjawab. Oke? Nah, sebelum menjawab, satu lagi pertanyaan ibu. Dengarkan. Sebutkan nama saya Ani. Saya kelas 7 dari SMP sekian-sekian. Baru menjawab soal. Jika benar, kamu akan mendapat door prize yang sudah kami siapkan. Paham teknisnya? Jadi untuk menjawab ini semuanya berhak menjawab, dari SMP, MTS ataupun dari MA. Semuanya berhak untuk menjawab jika bisa. Oke Bapak Ibu, kita siap ya. Ini sebagai simulasi dulu. Sebagai simulasi dulu percobaan Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Tadi kita sudah mengikuti kegiatan upacara tadi, di sana ada amanat dari Kemensos. Sekarang pertanyaannya, apakah tema dari Hari Pahlawan 10 November tahun 2021? Silakan yang menjawab. Oke, silakan. Apa jawabannya? Oke, jawabannya betul. Pahlawan inspirasi. Oke, silakan. Karena yang ada di depan ibu ini ada kue. Nah, ini dari ibu untuk kamu ya. Jadi simulasi kita seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ibu bapak nanti ke depan memberikan soal, kemudian ada yang memberi, oke silakan duduk nggak apa-apa, memberikan hadiah, kemudian siswanya yang papan jawab baru memberikan hadiah. Untuk yang pertama kami mohon kepada Bapak dan Ramil dulu, Bapak Sumardi, kami persilakan. Bapak berdiri di depan sini aja Pak. Oke, perhatikan soalnya. Baik, untuk adik-adik, tadi kita sudah memperingati Hari Pahlawan. Ya. Hari Pahlawan kita memperingati yang keberapa? Saya angkat tangan saja. Jangan dijawab dulu sebelum Bapak. Nah, jangan ragu-ragu dulu. Ya. Sebut namanya, lengkap. Yang lain diam. Yang lain diam. Saya bernama Eko Yulianto, kelas 12 IPA dari MA Karim. Ya. Jangan dikasih tahu. Hari Pahlawan yang keberapa kita peringati tadi? Ya. 100. Oke Bapak, soal yang kedua. Soal yang kedua sekalian. Ya, soal yang kedua. Epri di samping Epri. Siapa yang hafal 4 pilar kebangsaan? Masih bukan catatnya. Silakan perkenalkan diri, ya. Jangan dikasih tahu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggita Duyana dari kelas 12 IPS. 4 pilar Kebangsaan. kebangsaan: Pancasila, NKRI,
Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, bagus 100. Yang lain ya? Belum, Bapak masih 2 soal lagi. Oh, 2 soal lagi. Anak SMP aja. Anak SMP MTS jangan mau kalah dengan NMA. Ayo buat kita bertanding di sini. Ya, soal berikutnya. Bagaimana cara mengamalkan bela negara? Silakan tunjuk. Ya. Terus. Lepas HP-nya, jangan ke HP ya. Perkenalkan diri dulu. Hanya jangan dibaca. Cara mengamalkan bela negara bagi anak sekolah ya. Perkenalkan, nama saya Agrinda Ulfa, saya dari Emal Karim, kelas 12 IPA. Cara mengamalkan bela negara bagi pelajar atau anak sekolah ya. Mewujudkan keamanan, berprestasi di sekolah, mengikuti tata tertib, mengikuti ekstrakurikuler, berperilaku baik. Ya, tambahan apa? Tambahan. Yang lain diam ya. Perkenalkan, nama saya Fetty Marlena, saya dari 12 IPS. Yang satu, menciptakan keamanan. Yang kedua, membantu bencana alam. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Ya, 100 ya, bisa juga. Ya, dua-duanya maju lah. Ya, dua-duanya maju. Dapat, karena udah dapat contekan juga. Bisa maju juga. Ya. Ya berarti ini sudah cukup ya. Nah, cukup. Ya. Materialnya. Oke, silakan Pak, jawabannya dikasihkan. Foto dulu. Nah. Jadi yang anak-anak SMP jangan mau kalah. Yang bisa langsung tunjuk tangan, jangan takut-takut. Pertanyaan pertama, 4 pilar kebangsaan itu salah satunya Pancasila. Saya minta yang hafal Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ikan Jayawati dari RTS kelas 8. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip. Pertanyaan kedua. Bapak narasumber sudah sampaikan pilar kebangsaan Undang-Undang Dasar 1940. Yang hafal Undang-Undang Dasar. Tadi bagian awal diborong anak-anak Alia. Yang SMP ada nggak nih? Yang SMP yang MTS. Saya ulangi pertanyaannya. Yang hafal Undang-Undang Dasar 1945. SMP? Kalau ada yang dari SMP saya kasih karena pertanyaan dari Pak Dan Ramil tadi diborong anak aja semua. Gak ada yang dari SMP atau MTS ya? Jadi yang sudah ya. Sudah.
Pertanyaan berikutnya masih ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa cita-cita bangsa kita yang tertera dalam undang-undang itu? Ada cita-cita negara, cita-cita bangsa, cita-cita. Saya prioritaskan yang ini nih. SMP, mana ini? Sudah ada. Cita-cita. Oke. Cita-cita bangsa kita yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Cika Zulfika dari SMP 10 Benteng kelas 8B. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya. Oke, karena dia siswi SMP yang berani jawab, satu-satunya yang tunjuk tangan. Ya, ya, kami persilakan. Ya cuma apa satu ya. Yang lainnya apa? Apa cita-cita nanti kita bahas. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Berikan satu contoh ancaman yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, ancaman yang berasal dari dalam negeri kita sendiri. Contoh. Oh, tapi sudah tadi ya, nah, ya? Sudah dapat ya? Belum. Silakan. Salah satu ancaman dari dalam yang mengancam bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Solihin dari Sekolah Tes Bangka Putih kelas 9B. Ancaman yang berasal dari dalam negeri seperti separatis atau ingin mendirikan negara sendiri. Yang kedua, teroris. Oke, sip. Silakan. Separatisme dan terorisme, termasuk radikalisme, Pak ya. Silakan. Selamat kepada para peminat yang berhasil menjawab. Betul Pak.